tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu setelah sebelumnya Jepang dijatuhi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang, dan ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar berita kalian Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang terdengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikannya. Hendak itu, Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Dia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kalau begitu kita harus membagi tugas. Wikara dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memberitakan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Saya rasa aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara lebih bisa menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Maka harus menunggu janji manis itu. Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang ditanggung selama ini, Bung. Inilah yang negara kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan.
Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Hal ini akan kami bahas kembali di sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno dan kediaman Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa saudara pagi Pak? Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu kepada Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, kami akan memberitahukan tepatnya di Rengas Dengklok. Nak, antarkan kami ke Rengas Dengklok. Ya, saya, Pak. Baik, akan saya antarkan. Nah, sekarang jelaskan, apa maksud saudara-saudara ini membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan tentang masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kami sudah katakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibahas kembali dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua pendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI ini bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu memang benar, namun ini masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Lagi pula, kita juga masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selama yang menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, tidak perlu ada ketegangan dalam membahas hal ini. Kita bicarakan dengan kepala yang dingin, oke? Oke. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum membicarakannya secara matang, tetapi saya percaya bahwa kita dapat memanfaatkan situasi ini dan bangkit kembali. Apa yang mereka semua katakan itu benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita mungkin melakukannya? Apakah kita bisa? Tentu saja mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang bersiap menyusun strategi untuk kalau-kalau Jepang melakukan gencatan senjata atas proklamasi bangsa kita. Ya sudah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Ya, jika memungkinkan, akan kita laksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita boleh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Tidak mungkin Jepang untuk mengizinkan kita untuk kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak merencanakan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam
Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah dulu. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Gunakan ruangan yang kalian inginkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Oh benar nak. Bagaimana ini Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang mentandatangani teks proklamasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul. Yang mentandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Ibu sudah menemani aku di masa-masa yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah menyiapkan bagaimana proklamasi esok? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara dengan diiringi lagu Indonesia Raya oleh W.R. Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Gimana kalau Ibu aja yang bikin benderanya? Tapi Pak, Ibu tidak punya kain. Hanya ada kain merah dan kain putih ini. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa Ibu, bikin saja bendera yang sederhana, yang penting kita sudah menyediakan. Baiklah Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan saja Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Bapak setuju. Bendera Sang Saka dan karena warna yang merah putih, Sang Saka Merah Putih. Brilian Ibu. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan dibacakan saat proklamasi nanti. Sesaat sebelum upacara dimulai, Teh Murti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini. Ini adalah tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bung. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Ini adalah amanah dan suatu kehormatan. Kalian bisa mengibarkannya dalam sejarah Indonesia pertama kali. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda.
Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Haji Umar Said Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, dan M. Tabrani, serta yang lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan, telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru, bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.